Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 15. Tang Xiu berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk tidak menelepon Yuan Chuling untuk sementara waktu. Dia telah menyelamatkan ibunya, dan seharusnya tidak ada insiden lagi. Adapun Han Qingwu, yang telah diperalat dan ditipu, dia mungkin marah dan ingin mencari dan menghajarnya dengan kejam. Dia juga tidak perlu dihubungi untuk sementara waktu. Setengah menit kemudian, Tang Xiu memutar nomor Long Zhengyu. "Kakak Long, ini Tang Xiu. Maaf merepotkanmu, bagaimana dengan perburuan manajer profesional?" "Ah, adik Tang, aku tidak pernah menyangka kau akan berinisiatif menghubungiku. Aku sudah meneleponmu beberapa kali, tetapi kau menutup teleponmu. Manajer profesional yang akan kurekomendasikan kepadamu agak istimewa. Apakah kau punya waktu untuk bertemu langsung?" Nada bicara Long Zhengyu agak bersemangat, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang bagus. "Spesial?" Ekspresi terkejut terpancar di mata Tang Xiu saat ia berbicara perlahan. "Baiklah, mari kita bertemu. Di mana kau sekarang? Aku akan bergegas ke tempatmu." Long Zhengyu tertawa. "Saya berada di kantor manajemen real estate kota Gerbang Selatan." Tang Xiu berkata, "Baiklah, 10 menit. Setelah menutup telepon, Tang Xiu ragu-ragu sejenak dan menghubungi nomor lain. Nomor itu tidak dikenalnya, tetapi nomor itulah yang paling sering meneleponnya. "Halo, apakah kamu Tang Xiu?" Panggilan itu diangkat. Suara seorang wanita terdengar tergesa-gesa sebelum Tang Xiu sempat berbicara. "Iya, ini aku." "Siapa yang berbicara?" Bab 63, Rumah Pembantaian. Suara yang agak menyenangkan dan sedikit tergesa-gesa kemudian terdengar melalui telepon. "Saya Cheng Sui Mei, Divisi Kriminal Biro Keamanan Publik Star City." "Tang Xiu, di mana Anda sekarang?" "Saya perlu menemui Anda." "Cheng Sui Mei?" Tang Xiu diam-diam tersenyum paksa. Dia sudah tahu bahwa Biro Keamanan Publik akan memperhatikan jika para penjahat itu ditangani. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan menemukannya adalah Cheng Sui Mei. Namun, dia tidak ingin berurusan dengan siapapun dari Biro Keamanan Publik, jadi dia telah menyiapkan tindakan balasan sebelumnya. "Petugas Cheng, apakah ada yang ingin Anda tanyakan?" "Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, jika tidak ada hal yang sangat penting, saya tidak ingin diganggu." Tang Xiu menyelidiki sesuatu yang sudah diketahuinya. "Ini sangat penting." Nada bicara Cheng Sui Mei sedikit meningkat. Tang Xiu menjawab, "Kalau begitu, kamu bisa datang ke kota Gerbang Selatan." "Ah, benar. Aku baru saja keluar dari rumah dan sekarang akan bertemu seorang teman di kantor manajemen properti." "Kota Gerbang Selatan? Rumahmu?" Suara seruan terdengar dari telepon. Cheng Sui Mei terkejut. Tang Xiu diam-diam tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa Cheng Sui Mei pasti telah menyelidiki latar belakangnya. Namun, dia tampaknya tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memiliki rumah di kota Gerbang Selatan. "Ada apa? Apa ada masalah?" Tidak, ini. Aku akan menyusulmu nanti." Di distrik damai dan tenang, Jalan Awan Merah Tua. Beberapa mobil melaju kencang dan berhenti di sebuah bengkel mobil yang terbengkalai. Di salah satu mobil polisi, Cheng Sui Mei, yang duduk di kursi kopilot, menutup telepon dengan ekspresi tercengang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa penyelidikannya terhadap Tang Xiu tampaknya telah melewatkan beberapa hal yang sangat penting. "Apa itu?" Deng Jianmin, yang duduk di kursi belakang, sangat menyadari ekspresi tidak biasa Cheng Sui Mei saat dia bertanya padanya. Cheng Sui Mei menoleh, mengerutkan kening sejenak, lalu berkata, "Tang Xiu meneleponku. Dia bilang dia ada di rumah di kota Gerbang Selatan." "Kota Gerbang Selatan?" "Aku sudah membaca data investigasi Tang Xiu. Bagaimana mungkin dia punya rumah di kota Gerbang Selatan? Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang terkaya dan terhormat di kota bintang." Tubuh Deng Jianmin tiba-tiba kaku dan ekspresi tidak percaya tiba-tiba memenuhi matanya. Cheng Sui Mei tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak tahu apa-apa tentang ini." Deng Jianmin menarik napas dalam-dalam sambil berbicara dengan nada yang dalam.
Kami akan mengurus bengkel mobil terlebih dahulu. Setelah kami menanganinya, kamu segera pergi ke kota gerbang selatan dan menemui Tang Xiu. Ingatlah untuk menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Ya, Tuan. Cheng Shui-mei mengangguk. Tak lama kemudian, beberapa mobil masuk ke bengkel mobil yang terbengkalai. Deng Jianmin dan Cheng Shui-mei memimpin 7 atau 8 anggota elit SWAT lainnya, sementara lebih dari 10 orang ahli di bawah Yuan Zhengshuan juga segera melarikan diri. Mereka menemukan Volkswagen, yang kaca depannya sudah pecah dan menabrak truk pickup, karena noda darah terlihat di jok pengemudi. Ada perkelahian di sini. Dengan pengalaman investigasinya yang luas, Cheng Shui-mei dapat dengan tegas membuat keputusan yang tepat. Deng Jianmin mengangguk saat melihat anggota tim SWAT telah mencabut senjata mereka. Ia lalu mengeluarkan perintah dengan ekspresi muram. Lihat ke dalam. Berhati-hatilah. Para penjahat itu harus ditangkap. Jika perlu, bunuh di tempat. Ya, teriak anggota tim SWAT serempak. Cheng Shui-mei adalah seorang petualang dan pemberani. Ia dikenal sebagai perwira wanita pemberani yang berani mempertaruhkan nyawanya. Di bawah kepemimpinannya, semua orang dengan cepat bersembunyi dan saling melindungi, serta bergegas menuju gudang. Bau darah? Ekspresi seorang anggota SWAT dengan hidung yang sangat sensitif tiba-tiba berubah. Tak lama setelah, ketika Cheng Shui-mei dan anggota regu lainnya bergegas masuk ke gudang, pemandangan itu langsung membuat mereka tercengang. 3 mayat tergeletak di genangan darah di tengah gudang. Salah satu mayat ditusuk dengan pisau militer Mitsubishi, karena senjata api dan pisau lainnya juga ada di sana. Cheng Shui-mei segera mengenali mayat-mayat itu. Ia terkejut setelah mengetahui bahwa semua orang itu adalah penjahat kelas A dalam daftar buronan, target operasi itu sendiri. Kapten, ada sesuatu di ruangan sebelah. Salah satu polisi berteriak. Cheng Shui-mei terkejut dan berlari langsung menuju ruangan berikutnya. Saat baru saja memasuki ruang bedah, kepalanya terhantam gelombang besar yang disebabkan oleh situasi di depannya. Ruangan itu penuh dengan alat-alat penyiksaan dan pembedahan dan tercium bau darah yang pekat. Darah dapat terlihat di lantai, dinding, dan hampir di mana-mana. Adegan yang membuatnya terperanjat adalah 2 mayat tergeletak di lantai yang berlumuran darah. Mayat kedua pria yang tewas itu juga merupakan penjahat kelas A yang dicari-cari. Mati? Apakah mereka semua mati? Tubuh Cheng Shui-mei kaku, matanya mengerut, dan tubuhnya menjadi lesu. Dia datang ke sini dan siap untuk bertarung, bahkan memiliki keyakinan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, masing-masing dari penjahat ini adalah pedagang organ manusia sekaligus pembunuh yang kejam dan tak kenal ampun. Hanya mengandalkan pasukan SWAT mereka serta anak buah Yuan Zhengshuan, masih akan ada korban jika mereka melawan para penjahat ini. Namun, bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Cheng Shui-mei teringat kata-kata Zhao Jing dari telepon sebelumnya. Mungkinkah orang yang membunuh penjahat ini adalah pemuda yang telah menyelamatkan Zhao Jing? Siapakah dia? Tang Xiu? Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu polisi menelan ludahnya dan bertanya dengan serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya sebelum menjawab. Jaga dirimu untuk melindungi tempat kejadian perkara di sini dan kumpulkan petunjuk-petunjuk penting. Meskipun para penjahat ini benar-benar terkutuk dan jahat, tetapi mereka tetap pantas untuk diadili berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak dihukum oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Kita harus menemukan orang yang tidak dikenal itu. Iya, Bu. Anggota SWAT mengangguk dengan hormat. Deng Jianmin juga bergegas ke ruang bedah setelah itu. Namun, ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, keterkejutan yang dialaminya hampir tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia telah bertugas di kepolisian selama lebih dari 1 dekade, dan telah menangani berbagai jenis kasus. Namun, dia tidak pernah sekalipun menghadapi situasi seperti ini. Direktur Deng, Kapten Cheng, kami menemukan ruang bawah tanah di sekitar sana. Ada banyak mayat di dalamnya. Kami sekarang sedang melakukan pemeriksaan di sana. Apa yang kamu temukan? Ekspresi Deng Jianmin langsung berubah. Setengah menit kemudian, mereka melihat ruang bawah tanah dekat gudang. Setelah mereka menghitung,
ada 23 mayat dengan organ dalam yang sudah dikeluarkan sepenuhnya. Apakah ini rumah pemotongan hewan? Wajah Deng Jianmin berubah pucat pasi. Dia tahu dia sudah hancur. Kasus besar seperti itu terjadi di wilayah hukumnya yang berarti karirnya akan berakhir tiba-tiba. Kulitnya berubah beberapa tahun lebih tua dalam sekejap. Cheng Shuimei tidak pernah menyangka akan melihat begitu banyak mayat, dan segera menyampaikan perintahnya. Hubungi petugas intelijen. Kumpulkan informasi terkait orang-orang yang hilang baru-baru ini dan kirimkan ke ponselku. Tunggu, berhenti. Hati Deng Jianmin kacau, tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia langsung berteriak dan menghentikan mereka. Cheng Shuimei bingung. Direktur Deng, apa yang Anda? Deng Jianmin menjawab dengan ekspresi muram dan berkata, apakah kau lupa panggilan dari Xiao Jing? Jika kita benar-benar memiliki mata-mata di antara kita, begitu kau menyampaikan berita ini, mereka akan waspada. Kami akan menyelidiki kasus ini sendiri dengan segala cara yang diperlukan dan juga menyeret mata-mata itu keluar dari lubang mereka. Dipahami? Cheng Shuimei mengangguk. Ekspresi merenung melintas di mata Deng Jianmin sebelum dia berbicara dengan nada yang dalam. Situasi hari ini terlalu tidak biasa. Sekarang, pergilah ke kota gerbang selatan untuk menemui Tang Xiu. Serahkan tempat ini padaku. Ingatlah bahwa kamu harus mencari tahu dengan cara apapun alasan mengapa dia menghilang baru-baru ini, dan alibinya hari ini. Ya. Cheng Shuimei menurut. Namun, saat baru berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Direktur Deng, bukankah kita harus melaporkan kasusnya terlebih dahulu? Ekspresi Deng Jianmin berubah saat dia bertanya. Maksudmu? Cheng Shuimei menjawab. Anda adalah direktur biro. Anggota tim kami merasa bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kami telah berhasil memecahkan banyak kasus penting. Ini. Hati Deng Jianmin tergerak. Jika dia melaporkan dengan jujur, konsekuensinya akan sangat berat. Itu akan mempermalukan dan menghancurkan kehormatan dan reputasi polisi. Namun, jika dia mengubah isi laporan bahwa dia sendiri yang memimpin penyelidikan dan memecahkan kasus tersebut, mungkin akibatnya akan menguntungkan. Lalu orang-orang yang membunuh mereka. Cheng Shuimei terdiam. Dia sangat menyadari arti kata-kata Deng Jianmin. Begitu isi laporan diubah, itu berarti pembunuh sebenarnya akan disembunyikan. Sejujurnya, dia sangat mengagumi pahlawan yang telah menegakkan keadilan di bawah hukum surgawi. Para penjahat keji yang memutilasi korban dan memperdagangkan organ dalam mereka benar-benar pantas dibunuh, tetapi hukum yang berlaku. Direktur Deng, orang-orang ini benar-benar jahat. Nada bicara polisi yang lain terdengar agak gelisah karena ia berbicara dengan nada penuh kebencian yang mendalam. Tatapan mata Cheng Shuimei menyapu wajahnya dan kemudian jatuh ke mayat yang sedang digotong. Hatinya mengeras dan berbicara dengan nada serius. Benar, mereka bukan manusia. Bibir Deng Jianmin berkedut beberapa kali sebelum dia berbicara dengan susah payah. Terima kasih. Kantor pengelola perumahan Southgate Town terletak di area pusat seluruh distrik. Bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai dengan arsitektur bergaya barat yang meliputi area seluas 2.000 meter persegi. Kantor ini tidak memiliki pagar dan dijaga oleh petugas keamanan yang tegas dan hikmat di pos jaga. Hamparan bunga yang rapi ditata di halaman dengan banyak bunga berwarna merah dan ungu yang ditanam di atasnya. Di satu sisi, beberapa payung matahari besar diletakkan bersama dengan meja dan kursi di bawahnya. Long Zhengyu tersenyum dan sesekali melihat ke arah villa utama. Seorang pemuda tampan duduk di depannya dengan salah satu kakinya berada di atas kaki yang sedang menghisap rokok. Sikapnya angkuh dan sombong, seperti seorang pria paruh baya berkacamata dan membawa koper berdiri di sampingnya. Tuan Muda Long, siapakah teman baikmu yang selama ini kau tunggu? Dia bahkan pantas untuk kau tunggu? Gu Yuetao merasa tidak nyaman. Long Zhengyu awalnya menemaninya untuk melihat informasi villa di kota gerbang selatan, karena ia berencana untuk membeli villa setelah mendapatkan informasi tersebut. Namun, setelah Long Zhengyu mendapat telepon dari seseorang dan kemudian menunggunya secara pribadi, hal itu membuat dirinya dan yang lainnya tercengang. Ekspresi kebencian terpancar di mata Long Zhengyu sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh.
Dia adalah temanku, dan juga dermawan keluarga Long kita. Aku juga harus menambahkan bahwa jika ada yang berani menyinggung perasaannya, maka itu sama saja dengan menyinggung keluarga Long kita juga. Gu Yuetao terkejut dan segera menahan suasana hatinya yang tidak enak. Meskipun dia bangga dan sombong, tetapi dia tidak berani memamerkannya di depan Long Zhengyu, karena dia sangat menyadari identitas Long Zhengyu, dan juga kekuatan keluarga Long. Bab 64, Provokasi. Hasrat untuk mendapatkan kekayaan telah melintasi arus waktu dan zaman karena kekuatan uang merupakan penggerak utama yang menyusun sonata hasrat dalam hati manusia. Orang mungkin berkata bahwa semua orang dilahirkan sama, tetapi begitu seseorang mencapai tingkat tertentu dalam hidup, mereka akan sampai pada pemahaman yang paling benar bahwa dunia terbagi menjadi beberapa kelas. Meskipun Gu Yuetao tidak berada di puncak rantai makanan piramida, tetapi dia adalah satu-satunya putra sekretaris pertama partai, jadi dia juga menyadari kebenaran ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya sambil berbisik. Tuan Muda Long tampaknya sangat memperhatikan temanmu ini. Dia pasti orang penting, kan? Apakah mungkin bagimu untuk mengenalkannya padaku? Long Zhengyu mengangguk. Dia sudah lama tahu tentang perilaku Gu Yuetao dan sangat jelas tentang perilakunya. Mengandalkan pengaruh ayahnya, Gu Yuetao telah merajalela di Star City. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang sombong, suka memerintah, dan sembrono. Dia telah melakukan banyak perilaku buruk dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang bahkan tidak dapat menghitungnya. Jika bukan karena ayahnya yang membereskan kekacauannya, dia mungkin harus menghabiskan hidupnya di penjara. Dia datang. 7 atau 8 menit kemudian, Long Zhengyu gembira dan segera bangkit dan berjalan maju untuk menyambut Tang Xiu. Kakak Long. Perasaan aneh, lucu, dan geli memenuhi hati Tang Xiu. Jika 10.000 tahun hidupnya dihitung, dia adalah monster Gutua. Namun, dia memanggil seorang pemuda berusia 20 tahun dengan sebutan kakak laki-laki. Long Zhengyu tertawa. Adik Tang, kau adalah salah satu orang yang bahkan lebih sulit ditemui daripada naik ke surga. Long Zhenglin telah memanggil berkali-kali, tetapi kau tidak pernah menjawab panggilannya sekalipun. Dengan ekspresi agak meminta maaf, Tang Xiu menjawab. Ah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak punya kebiasaan menggunakan ponselku. Belum lagi baterainya habis dan aku tidak dapat menemukannya. Ngomong-ngomong, siapa ini? Long Zhengyu melirik Gu Yuetao dan menjawab. Dia Gu Yuetao, temanku. Alasan aku datang ke kota Gerbang Selatan juga karena temanku ingin menjual vilanya, dan Gu Yuetao lah yang ingin membelinya. Jadi aku datang dan membantu. Tang Xiu tiba-tiba menyadarinya sambil mengangguk ke arah Gu Yuetao, lalu bertanya. Aku tidak mengganggumu, kan? Long Zhengyu tertawa. Tidak apa-apa. Gu Yuetao tidak pernah menyangka bahwa teman yang sangat diperhatikan Long Zhengyu adalah seorang anak muda. Meskipun dia juga bisa melihat bahwa anak muda ini memiliki sikap yang luar biasa, dia tidak bisa menahan rasa jijik di dalam hatinya. Dia hanya mengangguk dengan santai dan bertanya. Adik Tang tampaknya masih sangat muda. Apa pekerjaanmu yang terhormat? Adik Tang? Alis Tang Xiu sedikit miring, karena dia tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin terhadap Gu Yuetao. Dia bisa menerima Long Zhengyu memanggilnya, adik kecil Tang, karena dia cukup bersahabat dengannya, juga demi Long Zhenglin. Namun tatapan Gu Yuetao ke arahnya terfokus pada penampilannya di permukaan, dan dia berbicara dengan kata-kata dan nada yang sembrono, membuatnya merasa tidak enak. Murid. Mengingat wajah Long Zhengyu, Tang Xiu menjawabnya dengan nada acuh tak acuh dan berbicara tanpa berpikir. Gu Yuetao juga sangat menyadari sikap Tang Xiu. Kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, karena dia belum mengetahui identitas asli Tang Xiu, dia masih bisa dengan sabar menoleransinya, dan tidak mengamuk. Dia kemudian berbicara dengan ringan. Adik Tang, karena Tuan Muda Long telah mengakuimu sebagai teman, kamu seharusnya memiliki latar belakang yang sangat besar, bukan? Latar belakang? Rasa dingin kini melintas di mata Tang Xiu. Dia adalah seorang kultivator di dunia abadi dan telah membunuh banyak tuan muda yang sombong karena dia sangat muak dengan tuan muda yang memiliki latar belakang seperti itu. Seperti kata pepatah.
Seseorang yang hanya bergantung pada orang tuanya, tidak akan pernah bisa menjadi pria sejati. Seseorang hanya bisa menjadi pria sejati jika mereka ditempa dengan kesengsaraan dan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri. Semangat juang mereka tidak akan goyah bahkan jika mereka harus melawan surga. Lagi pula, bila ada orang menghormatinya 1 inci, dia akan menghormatinya 10 inci. Jarang sekali Tang Xiu mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi jika orang lain memprovokasinya, dia selalu siap untuk membayar darah dengan darah dan menukar gigi dengan gigi. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengabaikan orang seperti ini saat ini. Kakak Long, tentang masalah manajer profesional itu, apakah ada yang salah? Long Zhengyu juga marah melihat sikap Gu Yuetao. Namun, dia adalah seorang pengusaha dan tidak dapat dihindari untuk memiliki kontak dan transaksi dengan orang-orang dari pemerintah. Belum lagi bahwa bisnis keluarga Long cukup besar dan terkait erat dengan pemerintah. Bahkan jika ayah Gu Yuetao tidak memiliki kekuasaan nyata, dia tetap menjadi sekretaris pertama partai tingkat kota dan memiliki status khusus, dan bukan seseorang yang dapat dengan mudah tersinggung oleh banyak orang. Namun karena dia melihat Tang Xiu mengabaikan Gu Yuetao secara langsung, dia pun jadi enggan untuk memperhatikannya lagi. Dia lalu menatap Tang Xiu dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu." Kemudian, dia meminta Tang Xiu untuk duduk dan melanjutkan. "Beberapa hari yang lalu, 2 teman baikku dari Beijing datang ke kantorku. Aku mendengar dari mereka bahwa 3 tahun yang lalu, manajer profesional peringkat emas, Kang Xia, yang bekerja di World Financial Center Wall Street telah kembali dan sekarang telah mengundurkan diri dari Pang Group di Beijing. Jika kau bisa, kau dapat pergi ke Beijing dan mengundangnya secara pribadi." Kang Xia. Tang Xiu bingung. Apakah orang ini benar-benar baik? Dia hebat. Long Zhengyu menjawab dengan ekspresi serius. Raut wajah pria parubaya yang berdiri di samping Gu Yuetao berubah. Ia kemudian berkata, "Kang Xia, baik. Ia adalah legenda di kalangan bisnis. Ia telah berhasil mengelola banyak akuisisi dan merger keuangan, mengembangkan banyak proyek baru serta membangun banyak saluran pemasaran. Ia memiliki reputasi yang tak terbantahkan, dan sangat terkenal di Wall Street. 3 tahun yang lalu, dia kembali ke negara kita dan dipekerjakan oleh Pang Group sebagai CEO dengan harga kontrak yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia berhasil meningkatkan total aset Pang Group hingga 4 kali lipat dari sebelumnya. Jika bukan karena si idiot tuan muda kedua Pang itu, mungkin Pang Group akan mampu masuk ke dalam 50 perusahaan teratas di negara kita dalam beberapa tahun ke depan." Berbicara di sana, pria parubaya itu kemudian memperlihatkan ekspresi menghina dan mencibir. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di negara ini mencoba dengan segala cara untuk mempekerjakan Kang Xia, yang bahkan beberapa dari mereka datang dan menawarkan saham perusahaan besar, tetapi sayangnya semuanya gagal. "Adik laki-laki masih muda, saya pikir Anda memandang diri Anda terlalu tinggi. Kang Xia telah mengabaikan orang-orang kelas atas itu, mungkinkah dia menganggap Anda serius?" Tang Xiu terdiam beberapa detik lalu menatap Long Zhengyu dan berkata, "Berikan aku kontaknya." "Oke." Cahaya yang berbeda muncul di mata Long Zhengyu. Dia memiliki rasa percaya yang tak dapat dijelaskan terhadap Tang Xiu setelah mengalami kejadian pertaruhan terakhir. Orang lain mungkin tidak memiliki kesempatan tetapi dia percaya bahwa Tang Xiu dapat membuat perbedaan dan memberinya kejutan besar. Setelah memberikan nomor Kang Xia kepada Tang Xiu, Long Zhengyu tiba-tiba berbicara. "Adik Tang, bolehkah aku membeli saham perusahaan yang ingin kau dirikan? Aku akan menyediakan 20 juta yuan untuk membeli saham yang kau sediakan." "Membeli saham?" Alis Tang Xiu sedikit berkerut. Long Zhengyu segera berkata, "Jika menurutmu uangnya terlalu sedikit, aku akan menambahkannya." "Adik Tang, kamu belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya, ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Berbagai macam masalah perlu dikelola dalam menjalankan bisnis. Keluarga Long telah lama menjalankan bisnis di Star City dan aku dapat membantu menyelesaikan banyak hal untuk perusahaan yang akan kamu dirikan di Star City." Tang Xiu menatap mata Long Zhengyu dengan saksama sebelum mengangguk dan berkata, 5% saham. Kau tidak boleh memiliki lebih dari itu.
Jika Kang Xia datang dan dia tidak tahu tentang situasi di sini, kau harus membantunya. Pada saat ini, Tang Xiu sudah tahu tentang niat baik Long Zhengyu dan dia punya kesan yang baik terhadapnya. Mengenai bisnis kosmetik yang akan dia dirikan, dia hanya memberitahu Long Zhengyu dan tidak menceritakan detailnya. Namun, Long Zhengyu mempercayainya sepenuh hati, dan ini membuat hatinya hangat. Dengan ekspresi aneh, Gu Yuetao mengamati Long Zhengyu dan mencibir. Tuan Muda Long, Anda benar-benar memiliki kekayaan untuk dibakar, ya? Bagaimana Anda bisa begitu senang menghabiskan uang Anda dengan bodoh? Dana 20 juta hanya untuk 5% saham? Dan Anda harus membangun koneksi dan hubungan juga? Apakah Anda benar-benar kehilangan akal? Anak ini berkata bahwa ia akan dapat mengundang Kang Xia, bagaimana mungkin hanya mengandalkannya? Apakah ia berpikir bahwa ia adalah keturunan pemimpin pertama negara ini, ya? Wajah Long Zhengyu berubah dingin saat dia menjawab dengan nada jijik. Apakah aku gila atau tidak, kamu akan mengetahuinya nanti. Kaleng-kaleng-kaleng. Pada saat ini, klakson mobil berbunyi. Dua mobil Mercedes-Benz hitam perlahan mendekat dan berhenti di dekatnya, saat dua pria paruh baya turun. Ketika mereka melihat Long Zhengyu di antara orang-orang, mereka tiba-tiba tersenyum dan kemudian mendekat. Ayah, kok kamu bisa ke sini? Long Zhengyu mendekat dan menyapanya sambil bertanya dengan ekspresi penasaran. Pandangan Long Hanwen menyapu ke arah Tang Xiu dan Gu Yuetao, lalu dia tertawa dan berkata, "Hari ini aku bebas, jadi aku ikut dengan Paman Li untuk minum." Long Zhengyu segera menoleh ke arah pria paruh baya lainnya dan menyapa. "Paman Li, apa kabar?" Dia tertawa dan menjawab, "Yu kecil, kau hebat. Baru-baru ini, kudengar kau telah melakukan prestasi besar dan membuat beberapa pemuda lain di kota bintang menjadi sengsara. Seorang ayah harimau memang tidak akan melahirkan anak anjing." Dengan senyum rendah hati, Long Zhengyu menjawab, "Paman Li terlalu memujiku. Sebenarnya, orang yang harus diberi penghargaan atas kemenangan taruhan ini adalah saudaraku. Ayah, aku perkenalkan Tang Xiu." Long Hanwen menyipitkan matanya sedikit sambil mengamati Tang Xiu beberapa kali. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Seperti kata pepatah, pahlawan muncul di antara kaum muda. Tang Xiu, kamu benar-benar hebat, bagus, sangat bagus. Nanti, saat kamu punya waktu, aku akan meminta Little Yu dan Lin untuk membawamu ke rumah kami. Bibimu akan menyiapkan makanan lezat untukmu." Tang Xiu mengangguk. "Baiklah, terima kasih Paman Long." Long Hanwen mengangguk puas. Long Zhengyu kemudian berkata, "Ayah, Tang Xiu sedang bersiap untuk mendirikan perusahaan dan aku ingin membeli sebagian sahamnya." "Mendirikan perusahaan? Menyuntikkan dana dan membeli saham?" Long Hanwen menatap Tang Xiu dengan ekspresi heran. Dia telah menyelidiki latar belakang Tang Xiu dan tahu bahwa pemuda ini berasal dari pedesaan. Dia tidak punya banyak modal untuk dibanggakan dan hanya seorang siswa sekolah menengah. Sekarang dia ingin mendirikan perusahaan. Mungkinkah dia ingin mendapatkan uang saku? Long Hanwen berpikir sejenak sebelum tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, beli saja sahamnya." Meskipun Tang Xiu masih muda, tapi aku tahu dia sangat dewasa dan memiliki sifat yang tenang. Dia akan menjadi orang penting dan kompeten di masa depan. Baiklah, kamu yang mengaturnya dan mengobrol dengan baik. Tunggu. Tang Xiu merasa agak terkesan dengan Long Hanwen meskipun mereka hanya memiliki kontak singkat. Pepatah itu memang benar bahwa seorang ayah yang baik akan membesarkan putra-putra yang luar biasa. Long Zhengyu luar biasa dan ayahnya juga sangat baik. Berteman dengan Long Hanwen mungkin akan membantu dalam menyelesaikan rencana dan tujuannya nanti. Long Hanwen bingung. "Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan?" Tang Xiu mengangguk pelan saat matanya tertuju pada tubuh pria paruh-baya lainnya, yang bernama Paman Chen. Dia menemukan bahwa pria paruh-baya bernama Chen ini memiliki masalah di dalam tubuhnya. Setelah mengamati dengan saksama, dia dapat mengatakan bahwa pengamatannya benar. "Ulurkan pergelangan tanganmu." Pria paruh-baya bernama Chen, begitu pula dua orang lainnya, tidak tahu apa-apa. Dia melihat ke arah Long Hanwen dan Long Zhengyu terlebih dahulu, tetapi meskipun dia bingung dengan tujuan Tang Xiu, dia tetap mengulurkan tangan kirinya.
Di bawah tatapan semua orang yang menatapnya dengan ekspresi bingung, Tang Xiu memeriksa denyut nadi Chen yang setengah baya. 10 detik kemudian, jari-jarinya menekan titik Tanzong, titik akupuntur di tengah dada setinggi payudara, dan kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Cobalah bernapas. Bab 65, Kondisi. Farmasi Endless Virtua merupakan perusahaan besar terkemuka di Star City dan bisnis utamanya adalah industri medis. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbaik dalam bisnis medis di seluruh negeri. Chen Xizong merupakan bos besar farmasi Endless Virtua dengan aset senilai lebih dari beberapa miliar yuan dan juga memiliki status yang menonjol. Dia menatap Tang Xiu di depannya saat beberapa pikiran aneh muncul dalam hatinya. Anak muda ini ingin memeriksa denyut nadiku? Apakah dia seorang dokter medis Tiongkok? Dan bagaimana dia tahu bahwa aku punya luka dalam? Tidak mungkin. Selain istriku, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Tidak mungkin dia tahu tentang itu. Chen Xizong diam-diam menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menyingkirkan pikiran-pikiran aneh di benaknya. Namun, dia menatap wajah Long Hanwen dan menuruti permintaan Tang Xiu sambil menarik napas dalam-dalam. Mendesis. Rasa sakit yang menusuk, seakan-akan akan merobek jantung dan paru-parunya, keluar dari dadanya. Rasa sakit itu langsung membuat matanya menghitam dan hampir membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, ia dapat dengan jelas merasakan semacam sensasi terbakar yang hebat, seakan-akan membakar organ-organ dalamnya. Tang Xiu melonggarkan cengkramannya dan berbicara dengan ekspresi serius. Luka dalammu sangat parah. Itu pasti tidak mungkin disebabkan oleh orang biasa, kalau tidak, lukamu tidak akan separah ini, karena organ dalammu kemungkinan besar telah hancur. Tapi aku benar-benar penasaran, bagaimana mungkin kau bisa bergerak kemana-mana dengan luka seperti itu? Di samping. Bahkan sejak kedatangan Long Hanwen dan Chen Xizong, Gu Yuetao disingkirkan. Perlakuan dingin semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ditambah dengan penghinaan yang diberikan Tang Xiu kepadanya, serta melihat bahwa Long Hanwen yang terkenal sangat memuji Tang Xiu, rasa iri dan cemburu melonjak di dalam hatinya. Melihat kesempatan ini, dia langsung berteriak. Tang Xiu, apa yang telah kamu lakukan pada Bos Chen? Apakah kamu bertindak seperti dewa dan bermain iblis untuk menipunya? Kamu hanya penipu. Tang Xiu mencibir. Entah aku penipu atau bukan, itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Anda. Gu Yuetao langsung mengamuk. Tang Xiu memotong pembicaraannya dan mendengus dingin. Ada apa denganku, hah? Aku sedang berbicara dengan orang lain. Kau tidak punya kualifikasi untuk memotong pembicaraan kami. Minggirlah atau pergi dari sini. Wajah Gu Yuetao benar-benar memerah. Jika bukan karena kehadiran Long Hanwen dan Chen Xizong, dia pasti sudah langsung memerah dan memukul Tang Xiu. Chen Xizong menatap Tang Xiu dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Seiring dengan rasa sakit yang berangsur-angsur surut dari dadanya, dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku telah menderita luka dalam, apalagi dilukai oleh orang lain? Tang Xiu menjawab dengan enteng. Dibandingkan denganmu, aku telah menerima banyak luka yang lebih serius. Rekanku juga, jadi aku sangat menyadari gejala-gejala ketika seseorang mengalami luka dalam. Kalau aku tidak salah, kau pasti telah meminum obat-obatan yang berharga, bukan? Luka-lukamu mungkin telah ditekan sementara, tetapi setelah khasiat obat telah sepenuhnya hilang dan kau tidak meminum obat-obatanmu untuk beberapa lama, luka-lukamu akan menjadi lebih serius, bahkan nyawamu akan berada dalam bahaya besar. Apakah aku benar? Long Hanwen terkejut. Saudara Chen, kamu benar-benar mengalami luka dalam? Bagaimana mungkin? Chen Xizong mengangguk dengan ekspresi sedih. Dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan tersenyum. Saudara Long, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Long Hanwen menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh lalu mengangguk dan berkata. Tang kecil, ayo pergi. Baiklah. Tang Xiu mengangguk dan mengikuti. Ketika mereka hendak berjalan menuju kantor manajemen properti, Chen Xizong tiba-tiba berhenti sambil menatap Gu Yuetao dan berkata. Kamu anak sekretaris Gu, bukan?
Kita punya hal penting untuk dibahas dan kamu tidak cocok untuk acara ini, jadi pergilah dan urus urusanmu sendiri. Hah? Wajah Gu Yuetao langsung memerah. Dia tidak pernah menyangka Chen Shizong akan mengusirnya. Gelombang penyesalan menghantam hatinya. Kalau saja dia tidak menyerang Tang Xiu dengan kata-katanya dan malah menyanjungnya, dia tidak akan diusir seperti ini. Sialan! Bajingan sialan Tang Xiu! Semua kebenciannya ditujukan pada Tang Xiu. Gu Yuetao sangat menyadari bahwa dia tidak bisa memprovokasi orang-orang hebat seperti Long Hanwen dan Chen Shizong. Namun, jika Tang Xiu tidak muncul hari ini, situasi memalukan seperti itu tidak akan terjadi, bahkan Long Hanwen dan Chen Shizong mungkin akan memuji atau menyemangatinya. Di kantor manajemen real estate. Di dalam kantor yang didekorasi mewah, Long Zhengyu sedang sibuk membuat teh sementara Tang Xiu sedang duduk di sofa mewah menghadap Chen Shizong dan Long Hanwen. Adik Tang, karena kamu bisa melihat kondisi lukaku, apakah ada cara untuk mengobatinya? Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, istriku juga seorang dokter pengobatan Tiongkok dan sangat ahli dalam hal itu. Namun, dia juga merasa tidak berdaya dalam mengobati luka dalamku, dan hanya bisa menahan lukanya untuk sementara waktu agar tidak tiba-tiba kambuh. Ekspresi penuh kerinduan terlihat di wajah Chen Shizong saat dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan bertanya. Tang Xiu menjawab. Perawatanmu sangat mudah. Benar-benar? Chen Shizong tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Memang sangat mudah. Aku bisa memberimu resep untuk mengobati luka dalammu, aku bahkan bisa menuliskannya dengan mudah. Namun, karena organ dalammu sudah lama terluka, darah dan kimu tersumbat, yang menyebabkan fungsi tubuhmu menurun. Bahkan jika kau minum obat sesuai resepku, butuh waktu setidaknya 1 tahun bagimu untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Chen Shizong terkejut dan senang. Waktu yang lama tidak apa-apa, aku. Ia tiba-tiba berhenti bicara karena ekspresinya menjadi lesu sesaat. Ia sangat sadar bahwa karena kondisinya saat ini, ia harus tetap tenang dan tidak boleh kehilangan kendali serta menjadi terlalu bersemangat. Namun, saya dapat memberikan Anda perawatan yang hanya membutuhkan waktu singkat. Tang Xiu kemudian berbicara dengan percaya diri. Chen Shizong terdiam beberapa saat sebelum berbicara dengan serius. Dalam kondisi apa? Tang Xiu berkata. Bantu aku menangani beberapa hal. Chen Shizong berkata. Katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Tang Xiu menjawab dengan tenang. Sebenarnya sangat mudah. Bantu aku berbohong untuk menutupi beberapa waktu tertentu dalam 2-3 hari terakhir kamu datang mengunjungiku setiap hari di vilaku di kota Gerbang Selatan. Kamu harus bersaksi bahwa aku selalu betah di sini. Chen Shizong terkejut. Hanya masalah ini? Ya. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Chen Shizong mengangguk. Saya berjanji. Tapi bolehkah saya bertanya, kepada siapa saya harus bersaksi? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Polisi. Chen Shizong terkejut saat ekspresi berpikir melintas di matanya, tetapi dia tetap tidak bertanya lebih jauh. Setelah melihat mereka berdua telah mencapai kesepakatan, Long Hanwen, yang telah diam-diam mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba melihat Long Zhengyu saat ia berbicara dengan nada yang dalam. Yu kecil, pergilah ke ruang pemantauan distrik villa dan hapus semua rekaman pengawasan selama beberapa hari terakhir. Jika ada yang bertanya tentang hal itu, beritahu mereka bahwa sistem pemantauan rusak dan sedang diperbaiki oleh petugas pemeliharaan. Baiklah, aku akan segera pergi. Long Zhengyu menatap Tang Xiu sebelum dia melangkah keluar ruangan. Tang Xiu menatap Long Zhengyu saat dia pergi sambil mengangguk dan mengucapkan terima kasih setelahnya. Aku akan mengingat bantuan besar ini. Jika nanti Paman Long membutuhkan bantuanku, tolong beritahu aku. Long Hanwen mengangguk puas, meskipun ada sedikit perasaan aneh muncul di hatinya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Xiu. Meskipun kedua putranya sangat memuji Tang Xiu sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayainya. Tang Xiu hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Meskipun dia banyak akal dan berkuasa, seberapa besar modal yang dimilikinya? Namun, melihat sendiri lebih baik daripada mendengar dari banyak orang lain.
Kebetulan saja dia bisa bertemu Tang Xiu hari ini. Meskipun Tang Xiu tidak banyak bicara, dia bisa tahu dari kata-kata dan penampilannya bahwa ketenangan dan sikapnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh beberapa siswa sekolah menengah. Dia bahkan samar-samar merasakan semacam sikap yang mengesankan terpancar dari Tang Xiu. Dia tidak bisa benar-benar tahu sensasi seperti apa itu. Seolah-olah bulan terpantul di air, tetapi membuatnya waspada dan membatasinya. 18 tahun yang lalu, Long Hanwen pernah bertemu seseorang. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi dia memancarkan aura berbahaya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang tertidur di ruang bawah tanah yang dalam. Kemudian, dia menemukan bahwa orang itu adalah seorang prajurit aktif, dan pria itu juga bermarga Tang. Setelah mengamati Tang Xiu beberapa kali, Long Hanwen diam-diam menahan sensasi itu. Dia berbalik dan menatap Chen Xizhong. Saudara Chen, Tang Xiu baru saja mengatakan bahwa kamu telah dilukai oleh seseorang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani melukaimu? Chen Xizhong menatap Tang Xiu sebelum menjawab, sambil tersenyum paksa. Saudara Long, Anda hanya mengenal saya sebagai seorang pengusaha, tetapi Anda tidak tahu tentang status seniman bela diri saya. Saya adalah murid aliran seni bela diri kuno. Hanya beberapa orang biasa terpilih yang dapat menghubungi masyarakat kita. Tang Xiu tiba-tiba berkata, kultivasimu sangat rendah. Meskipun sekarang kau jauh lebih kuat dariku, namun, seorang ahli bela diri sejati akan sangat mudah menghadapimu. Chen Xizhong sangat terkejut. Apakah kamu juga seorang kultivator? Itu adalah kontak pertama Tang Xiu dengan perkumpulan seniman bela diri, dan dia tidak menyembunyikan niatnya untuk mengorek informasi tentang situasi perkumpulan seni bela diri saat ini dari Chen Xizhong. Saya memang seorang kultivator. Namun, kultivasi saya berbeda dengan Anda. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perkumpulan kultivator saat ini. Bisakah Anda memberi saya sedikit pencerahan? Chen Xizhong menjawab. Sebenarnya, saya juga tidak tahu banyak tentangnya. Ada yang mempelajari seni bela diri sebagai tradisi yang berkelanjutan, ada yang mempelajarinya dari warisan keluarga, dan ada yang mempelajarinya dari warisan sekolah. Saya hanya mengenal beberapa seniman bela diri dari warisan keluarga, di mana beberapa dari mereka telah mencapai tahap Grandmaster dengan tubuh seringan burung layang-layang, dan mampu melawan kerbau dengan mudah. Rasa kecewa muncul di hati Tang Xiu. Yang ingin diketahuinya bukanlah perkumpulan seniman bela diri, melainkan perkumpulan para kultivator. Para seniman bela diri yang dibicarakan oleh Grandmaster Chen Xizhong itu tidak berbeda dengan anak-anak di mata seorang kultivator. Bahkan seorang kultivator yang sedikit kuat pun akan dengan mudah membasmi para Grandmaster seniman bela diri itu. Kemudian, Tang Xiu dan Long Hanwen akhirnya tahu bahwa orang yang melukai Chen Xizhong adalah seorang ahli bela diri. Hal itu disebabkan oleh insiden ketika Chen Xizhong dan lawannya tergila-gila pada tanaman obat berharga di pasar tanaman obat Kota Bintang. Setelah bersaing ketat melalui kekuatan finansial, Chen Xizhong akhirnya memenangkan tanaman obat berharga itu, sementara lawannya kemudian diam-diam berusaha merampoknya. Pada akhirnya, meskipun Chen Xizhong mampu membunuh lawannya, ia juga terluka parah dalam prosesnya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, karena aku punya urusan lain yang harus diurus, aku akan mengobati lukamu dulu. Paman Long, aku benar-benar minta maaf karena merepotkanmu untuk berjaga di sini dan tidak membiarkan siapapun mengganggu kita. Long Hanwen menjawab. Menyelamatkan seseorang itu seperti memadamkan api, semakin cepat, semakin baik. Anda dapat yakin bahwa saya akan segera mengatur orang untuk menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Merasa puas, Tang Xiu mengangguk. Ia lalu menyuruh Chen Xizhong untuk menanggalkan pakaiannya, hanya menyisakan celana dalamnya yang besar. Ia mengabaikan ekspresi canggung dan malu Chen Xizhong saat ia lalu meninju perutnya dengan keras. Engah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 66, Setengah Master. Pupil mata Chen Xizhong mengecil saat pupil matanya berubah menjadi piring. Rasa sakit yang tajam membuat penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan dan jatuh ke lantai. Dia bingung dan tidak mengerti. Tang Xiu berkata bahwa dia akan mengobati dan menyembuhkannya. Tetapi mengapa dia menyerangnya?
Pukulannya juga sangat kuat dan hampir membuatnya pingsan. Tahan rasa sakitnya. Tang Xiu bergerak cepat dan berdiri di belakang Chen Zizong dalam sekejap. Tinjunya berulang kali memukul punggung Chen Zizong beberapa kali. Pada saat berikutnya, jari-jarinya terbuka dengan ibu jari pada titik Spirit Hall, jari tengah pada titik Juin Transporter, dan kelingking pada titik, mencapai Yang. Buka untukku. Jari-jarinya bergerak dan menjepit, sementara tinjunya yang lain sekali lagi terus-menerus memukul punggung Chen Zizong. Bersamaan dengan teriakan Chen Zizong yang setengah batuk, seteguk darah hitam yang menyengat menyembur keluar dari mulut Chen Zizong. Tang Xiu berhenti beberapa detik saat berjalan dan berhenti di depan Chen Zizong. Ibu jarinya dengan tepat menekan titik lonceng besar di dada Chen Zizong. Setelah menekannya 3 kali, telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan, lalu mengurangi kekuatannya hingga sepertiga, dia meninju dada Chen Zizong lagi. Batuk, batuk. Chen Zizong kembali menyemburkan lebih banyak darah. Namun, kali ini warna darahnya jauh lebih merah dari sebelumnya. Turun. Jari kaki Tang Xiu menjepit tumit Chen Zizong saat dia berdiri dan menekannya dengan kedua kakinya, lalu dia menghantam punggungnya satu persatu dengan keras, dan hampir membuatnya jatuh. Namun, Tang Xiu langsung meraih salah satu lengannya, dan dengan kekuatan yang kuat, memegang Chen Zizong dan tidak membiarkannya terluka saat dia membaringkannya di lantai. Tulang kilin, urat nadi harimau putih, dan lengan panjang kera terbang. Wajah Tang Xiu perlahan-lahan menampakkan ekspresi heran, sementara tangannya terus-menerus menelusuri tubuh Chen Zizong. Ia kemudian berpikir, sungguh disayangkan. Tubuh yang sangat cocok untuk kultivasi dan ia tidak memiliki metode kultivasi yang unggul maupun guru untuk mengajarinya. Tubuhnya kini bahkan telah hancur berkeping-keping. Sungguh disayangkan. Sambil memikirkannya, tangannya tiba-tiba terangkat lalu menepuk dada Chen Zizong. Tamparannya sangat berirama. Kadang-kadang terdengar jelas seperti teriakan elang, dan di lain waktu terdengar dalam seperti ketukan drum. Secara bertahap, titik di dada Chen Zizong yang ditampar berangsur-angsur berubah menjadi merah seperti garis-garis merah darah lalu muncul ke permukaan. Penampakannya seperti air, seolah-olah air mengalir dapat terlihat, berfluktuasi dan bergerak di dalam garis-garis itu. Di samping, Long Hanwen menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi tercengang. Jika bukan karena dia menyadari bahwa dia sudah bangun, dia mungkin akan mengira bahwa dia sedang bermimpi. Tang Xiu benar-benar memukuli Chen Zizong terus-menerus. Perlakuan tidak masuk akal macam apa itu? Chen Zizong sudah mengalami cedera serius. Dengan pukulan sekuat itu, bukankah itu sama saja dengan membunuhnya? Dia ingin berteriak dan menghentikannya. Namun, mengingat kata-kata Tang Xiu, dia dengan paksa mengubur kekhawatirannya jauh di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan lambat. 10 menit kemudian, Cheng Shuimei telah tiba dan berada di luar pintu villa. Raut wajahnya sedingin es saat dia menatap para penjaga keamanan yang tinggi dan tegap di depannya. Dia kemudian berbicara dengan nada serius. Saya Cheng Shuimei dari Divisi Kepolisian Kriminal. Saya perlu menemui dan menanyakan beberapa informasi dari Tang Xiu untuk penyelidikan kasus. Sejauh yang saya tahu, Tang Xiu seharusnya berada di gedung kantor ini. Mohon minggir. Saya benar-benar minta maaf. Kami telah menerima perintah dari bos bahwa tidak seorang pun boleh memasuki kantor. Cheng Shuimei berkata dengan marah. Hei! Setiap warga negara punya kewajiban untuk bekerja sama dan membantu tugas polisi dalam menyelidiki kasus. Aku tidak peduli siapa bosmu, buka jalan. Kalau tidak, aku akan menyatakan bahwa kamu menghalangi keadilan, dan kamu akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan hukum. Maaf. Suara sedingin es itu adalah satu-satunya respon yang bisa ia dapatkan lagi. Apa yang telah terjadi? Long Zhengyu bergegas dan tiba tepat waktu. Ia melirik Cheng Shuimei dan 2 polisi lainnya. Ia lalu berbalik dan bertanya kepada petugas keamanan. Cheng Shuimei berkata, apakah kamu Long Zhengyu? Long Zhengyu terkejut. Kau kenal aku? Cheng Shuimei berkata, pengusaha terkenal di Star City. Generasi baru penerus grup bisnis yang telah diliput di berbagai majalah keuangan dan ekonomi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentangmu?
Ngomong-ngomong, aku Cheng Shuimei dari Divisi Kepolisian Kriminal, dan aku mencari Tang Xiu untuk menanyakan beberapa informasi tentang sebuah kasus. Aku memintamu untuk bekerja sama dan meminta mereka untuk memberi jalan. Long Zhengyu tersenyum. Ah, kamu Kapten Cheng, kan? Aku benar-benar minta maaf. Tang Xiu tidak bisa diganggu sekarang. Mohon tunggu sebentar, aku akan masuk ke dalam dan memberitahunya. Apa? Cheng Shuimei terkejut. Tidak pernah sekalipun dia bermimpi bahwa saat bertemu Tang Xiu, orang lain harus memberitahunya terlebih dahulu, dan ternyata orang itu adalah orang terkenal di Kota Bintang, tuan muda keluarga Long. Mungkinkah penyelidikan tentang Tang Xiu benar-benar cacat? Mungkinkah identitasnya jauh lebih besar daripada Long Zhengyu, dan bahkan dapat membuatnya menjaga pintunya? Long Zhengyu membuka pintu dan memasuki ruangan, lalu keluar setelah beberapa saat. Bagaimana? Cheng Shuimei mengernyitkan alisnya dan bertanya. Long Zhengyu berkata. Tang Xiu berkata saat ini sangat tidak nyaman untuk menemuimu. Di dalam ruangan. Setelah pukulan terakhir, jari-jari Tang Xiu menekan titik poros surga Chen Shizong. Setelah berhenti selama beberapa detik, ia melonggarkannya dan kemudian menarik napas dalam-dalam, akhirnya rileks. Bagaimana rasanya? Tang Xiu menatap tubuh Chen Shizong yang berkedut, yang masih sadar dan bertanya. Saya. Chen Shizong membuka mulutnya tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya berkedut lebih hebat karena kulitnya memerah seolah-olah telah direbus. Pada saat berikutnya, jejak kotoran hitam dan abu-abu merembes keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat dia berusaha keras untuk duduk, dia langsung duduk bersila dan memejamkan mata. Setengah jam kemudian, Chen Shizong membuka matanya saat cahaya terang bersinar dari matanya. Tubuhnya melompat dan langsung melompat pelan. Dia merasa seolah-olah belenggu telah dilepaskan dari tubuhnya, dan dia merasa sangat nyaman. Cedera saya. Ekspresi terkejut muncul sesaat, lalu dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia bisa merasakan bahwa bukan hanya luka dalam tubuhnya yang sembuh, tetapi dia juga telah menembus hambatan kultivasinya setelah sekian lama tertahan di tahap ketiga. Sirkulasi darah dan ki di tubuhnya menjadi kuat dan bertenaga karena sensasi nyaman yang memberinya perasaan seolah-olah tubuhnya tiba-tiba menjadi muda kembali. Tuan Tang, terima kasih. Keadaan pikiran Chen Shizong sangat gembira saat rasa hormat memenuhi matanya dan dia menangkupkan tinjunya. Tang Xiu melambaikan tangannya dan menjawab. Mandi dulu. Aku sudah memberimu perawatan yang diperlukan. Chen Shizong terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berjalan keluar. Namun, ketika Chen Shizong keluar dari pintu, Cheng Shuimei agak bingung, karena dia samar-samar mencium bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia merasa pria kotor itu cukup familiar. Yu kecil, bawa mereka masuk. Suara Long Hanwen datang dari dalam ruangan. Cheng Shuimei melirik Long Zhengyu sebelum melangkah masuk ke dalam ruangan. Saat matanya melirik Long Hanwen, dia langsung tahu identitasnya. Dia akhirnya merasa tenang karena Long Zhengyu berjaga di depan pintu. Akhirnya, pandangan Cheng Shuimei jatuh pada Tang Xiu, saat dia melihat Tang Xiu duduk santai di sofa sambil menyeruput tehnya. Dia kemudian mendekatinya dan berbicara dengan nada serius. Tang Xiu, kita bertemu lagi. Tang Xiu menjawab. Ah, Kapten Cheng. Masalah apa yang ingin kau temukan padaku? Bukankah kasus sebelumnya sudah diselidiki sepenuhnya? Demi menyelamatkan orang lain, aku tidak sengaja membunuh penjahat yang dicari yang melakukan kejahatan di sekolah. Cheng Shuimei mendengus dingin. Tang Xiu, jangan pura-pura bodoh dan berikan aku jawaban yang jelas. Apakah kau orang yang membunuh para penjahat di bengkel mobil terbengkalai di Jalan Awan Merah Tua, Distrik Damai Tenang? Tang Xiu sengaja memasang ekspresi bingung saat menjawab. Kapten Cheng, jika Anda ingin menangkap pasangan yang berselingkuh, Anda harus menangkap keduanya. Anda harus mencari tahu dulu sebelum menangkap pencurinya. Apa hubungan saya dengan kasus pembunuhan di jalan mana? Anda seorang polisi wanita. Anda juga tahu apa yang akan terjadi jika Anda menuduh dan memfitnah.
Cheng Shuimei tidak sabar dan Tang Xiu berpura-pura menyalahkan korban, menyebabkan dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu elit polisi kriminal dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Setelah dengan cepat memikirkan kata-kata yang harus diucapkannya, dia kemudian berbicara dengan nada serius. Tang Xiu, tolong abaikan kata-kataku dan anggap saja aku hanya keceplosan. Aku minta maaf dan kuharap kau mengabaikannya. Tapi aku ingin bertanya, mengapa kau menghilang beberapa hari terakhir ini? Terutama, di mana kau beberapa jam yang lalu? Tang Xiu menjawab dengan enteng. Beberapa hari ini aku ada urusan, dan selalu berada di rumahku di distrik kota Gerbang Selatan. Dan beberapa jam yang lalu, aku masih di rumah. Bisakah kamu membuktikannya? Seseorang dapat bersaksi untuk saya karena saya selalu bersamanya di tempat yang sama. Siapa? Chen Shizong. Cheng Shuimei mengerutkan kening. Dia merasa nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dari mana dia mendengarnya. Ketika dia hendak berbicara lagi, wajah pria yang baru saja meninggalkan ruangan itu tiba-tiba muncul di benaknya. Pria tadi adalah bos farmasi Endless Virtua, Chen Shizong. Beberapa menit kemudian, Chen Shizong selesai mandi dan kembali ke kamar. Tidak diketahui dari mana dia mandi dan mengambil pakaian bersih. Bos Chen, apakah Tang Xiu benar-benar bersamamu dalam 3-4 jam terakhir? Tanya Cheng Shuimei. Chen Shizong tersenyum. Ah, iya. Little Tang memang pernah bersamaku di sini. Harus kukatakan bahwa dia benar-benar hebat. Aku punya masalah dengan tubuhku, dan dia mampu membantuku mengobatinya. Jadi aku telah mengunjungi rumah Tang Xiu di kota Gerbang Selatan beberapa hari terakhir untuk berobat. Ini. Cheng Shuimei mendapati bahwa semua tebakannya salah. Tang Xiu memiliki saksi yang bersaksi bahwa dia berada di kota Gerbang Selatan dalam beberapa jam terakhir, dan bukan di garasi terbengkalai di Jalan Awan Merah Tua di distrik Damai Tenang. Ini berarti bahwa ketika kejahatan terjadi, dia tidak berada di tempat kejadian perkara. Tang Xiu, Bos Chen, terima kasih atas kerjasamanya. Kami masih memiliki masalah lain dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Ekspresi Tang Xiu tenang dan tidak terganggu. Dia melihat Cheng Shuimei dan 2 polisi lainnya pergi sambil menuangkan lebih banyak teh dan meminumnya dengan lembut. Setelah melalui kejadian ini, dia menjadi sangat sadar bahwa di masa depan, dia harus selangkah lebih maju dan merencanakan rute pelarian yang baik, terutama saat dia harus berurusan dengan polisi. Chen Shizong dan Long Hanwen tidak bertanya kepada Tang Xiu tentang apa yang telah dilakukannya. Namun, jauh di dalam hati, mereka memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menyelidikinya nanti. Engah, Bang. Saat pintu ditutup, Chen Shizong berlutut di depan Tang Xiu. Hah? Kakak Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Long Hanwen tercengang saat dia menatap Chen Shizong dengan ekspresi tercengang saat dia berseru keras. Chen Shizong mengabaikan Long Hanwen saat dia berbicara dengan penuh hormat dengan ekspresi panik. Master Tang, batas seni bela diri Anda berada pada level yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Anda telah menyembuhkan luka dalam saya, Anda adalah penyelamat saya. Terimalah saya sebagai murid Anda, dermawan. Apa? Long Hanwen benar-benar terkejut saat melihat Chen Shizong dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Seolah-olah teman lamanya selama puluhan tahun itu hanyalah orang asing saat ini. Apa ini? Lelucon tingkat dunia? Dia adalah bos farmasi Endless Virtua yang termasyur, dengan aset bernilai miliaran dolar, dan juga orang yang kaya, berkuasa, dan disegani. Bagaimana mungkin dia ingin memuja seorang siswa SMA sebagai gurunya? Apakah Chen Shizong masih waras? Atau dunia sudah gila? Bab 67, Keterampilan Percakapan. Raut wajah Tang Xiu berubah dingin. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menatap Chen Shizong yang berlutut di depannya. Menurutnya, bahkan jika Chen Shizong memujanya sebagai guru, dia tidak akan memiliki prestasi besar sepanjang hidupnya. Paling-paling, dia hanya akan mampu naik ke tingkat keabadian dengan susah payah. Dalam kehidupan sebelumnya, berapa banyak dewa abadi yang memohon padanya untuk menjadi muridnya di dunia abadi? Dan apa yang terjadi pada akhirnya?
Dia hanya menerima beberapa orang berbakat terpilih di antara mereka sebagai murid tidak resmi karena dorongan hati. Saya menolak. Tang Xiu menolak dengan dingin. Dia kemudian berdiri sambil menatap Long Hanwen dan berkata, Paman Long, aku masih punya hal lain yang harus dilakukan. Aku akan kembali dulu. Long Hanwen menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh, lalu menatap Chen Xizhong yang berlutut di lantai. Mulutnya berkedut beberapa kali sebelum dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, karena kamu punya sesuatu untuk dilakukan, pergilah dulu. Ingatlah bahwa jika kamu punya waktu nanti, panggil Little Yu dan Little Lin untuk mengunjungi rumah kita dan makan bersama. Tang Xiu mengangguk sambil menyapa Long Zhengyu dan kemudian langsung pergi. Ayah, aku akan mengantar Tang Xiu kembali. Long Zhengyu buru-buru menjawab setelah dia melihat situasi yang mengejutkan dan sulit dipercaya itu. Di dalam ruangan, hanya Long Hanwen dan Chen Xizhong yang tersisa. Chen Xizhong perlahan berdiri dengan wajah pucat pasi dan ekspresi kecewa terlihat di matanya. Dia kemudian duduk kembali di sofa dengan tenang. Long Hanwen tersenyum kecut dan berkata, Saudara Chen, mengapa kamu seperti ini? Bahkan jika Tang Xiu sangat kuat, kamu tidak perlu berlutut untuk menyembahnya sebagai guru, kan? Chen Xizhong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi getir. Saudara Long, Anda tidak mengerti. Berlatih seni bela diri adalah hobi terbesar saya dan impian sepanjang hidup saya. Saya dikenal sebagai penggemar berat seni bela diri. Namun, karena keluarga saya terlalu miskin, saya mulai mengambil tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan memulai bisnis saya. Namun, obsesi saya terhadap seni bela diri tidak pernah berkurang sedikit pun, dan malah semakin besar seiring berjalannya waktu. Semakin tua saya, semakin terobsesi saya. Saya dapat mengatakan bahwa Master Tang benar-benar sangat kuat, sampai-sampai saya benar-benar ingin memujanya sebagai seorang master. Long Hanwen kemudian bertanya dengan ekspresi penasaran. Bukankah Tang Xiu mengatakan bahwa kekuatannya berada di bawahmu? Bersambung ke episode 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.